gak kuat main marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gue Aska dari dulu ikut gue syuting di mana-mana. Yang gue kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gue, nggak enak, aku mau yang lain, gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak, itu anak gua tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau dekat sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain enak gak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA, kurang. Wah, Om Ded bilang PA ya ke anak-anak di bawah umur. Padahal sebenarnya dia tuh ditanya loh posisinya sama wartawan. Ya kalau ditanya dia jawab sejujurnya aja. Dan dia pun nggak tahu kebijakan pemerintah tuh, kan dia bisa berpikir bahwa oh bisa harusnya sih kebijakan pemerintah bisa lebih enak lagi. Itu kan menurut anak-anak, mereka belum tahu tentang hukum, tentang sosial secara mendalam. Tapi lucunya Om Deddy yang dewasa malah bilang PA dan malah mengkritik anak tersebut di hadapan khalayak umum, di depan netizen. Dan itu malah menjadi jalan buat orang-orang menghujat anak tersebut. Saran saya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak di sekolah dan anak tersebut mendapatkan makan siang gratis, bilang ke anak tersebut kalau ada yang mau wawancarai kalian atau menanyai tentang rasa makanan tersebut, please jangan dijawab. Nanti anak kalian bisa kena hujat dan bisa dihujat se-Indonesia oleh followersnya Om Deddy. Malah dianggap gak bersyukur dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir beda loh antara makanan syuting dan makanan pemerintah. Dan aku mau jujur, gak apple to apple loh untuk membandingkan antara Azka yang makan makanan syuting dengan anak tersebut yang makan makanan siang gratis. Yang pertama, makanan siang gratis itu sebenarnya ya program pemerintah. Kita harus kawal kebijakannya. Kalau makanannya itu gak amanah, dibuat oleh si catering, ya udah kita protes. Nah, kita kan sebagai orang dewasa yang tahu bahwa makan siang gratis ini sebenarnya tidak gratis. Ini ada uangnya triliunan dari pemerintah. Ya wajar kalau kita mau kritik atau anak tersebut misalnya mau komentar, itu wajar banget. Malah yang gak wajar tuh membandingkan antara makanan syuting sama makanan dari pemerintah, keles. Om Ded, maaf deh, menurut aku Om Ded jangan posting ini karena itu bahaya buat anak tersebut. Anak tersebut masih di bawah umur dan dia udah masuk berita di mana-mana wajahnya ada. Kasian posisi si anak ini. Aku cuma ngebayangin sih kalau anak-anak kalian itu menjadi target selanjutnya untuk dihujat. Hanya karena dia ngomentar tentang makan siang gratis. Teman-teman di sini udah ada yang lihat videonya Om Deddy Corbuzier soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu menurut gue salah satu program yang cukup oke. Meski gue lebih setuju program peningkatan kualitas pendidikan kita yang perlu digenjot. Karena dari segi kos juga nggak terlalu boros dan nggak menimbulkan efek negatif besar lain. Misal berefek untuk terus meningkatkan sampah makanan kita, yang dimana kita di ASEAN aja, di Asia Tenggara, kita nomor 1 sampah makanan kita ya. Dan di sisi lain, gue kurang setuju juga sebenarnya sama beberapa narasi yang seliweran di TikTok gue soal bersyukur, harus bersyukur, dan juga adu nasib. Gue ngerasa analoginya tuh sama kayak ngomong ke generasi tua di atas kita gitu loh. Kayak misalkan, lu mah enak zaman lu sekolah, udah ada transportasi umum, akses jalannya oke. Lah, gue dulu pas sekolah mesti lewat jembatan dulu, ngelilingin bukit, mengarungi samudra. Anak-anak tuh ya, zaman sekarang itu udah kritis, udah bukan lagi zamannya yang apa-apa perlu disuapin. Dan anak-anak zaman sekarang tuh paling gak suka untuk dilarang berpendapat. Ini salah satu logical fallacy ya, ranah personal dibawa ke ranah umum. Kalau ada beberapa anak-anak yang merasa bahwa makanan itu enak, bener-bener enak ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada pihak militer yang mendampingi dia, ataupun pejabat, yang bener-bener pure dari dalam hatinya, bener-bener enak itu makanannya, jadi lanjutin. Tapi kalau ada emang anak-anak yang ngerasa gak enak, ya namanya juga anak-anak ya, dia jujur lidahnya ngerasa nggak enak ya emang nggak enak gitu. Masa mau dipaksa bilang enak dengan apa, kamu bilang deh enak-enak zamanku tuh, enak makananku tuh, nggak boleh gitu. Anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa kayak gituin. Membiasakan anak kecil untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang dia alamin, itu sebenarnya bagus buat anak-anaknya. Karena ketika dia besar nanti, dia nggak akan menjadi pribadi yang mudah untuk diatur gitu atau disetir sama orang lain. Maka dari itu sebenarnya untuk program ini, pertama improvement itu perlu untuk kedepannya. Kalau udah ada anak-anak yang ngerasa oke sama program ini, terus dilanjutin aja. Tapi kalau ada beberapa keluhan minor, kalau dirasa minor ya, itu perlu ditingkatin lagi, perlu diperbaikin ke depannya. Dan yang kedua, tolong bijaklah sama anak kecil. Perasaan anak kecil itu valid. Kalau misalkan ada masukan dari anak-anak kecil itu terkait dengan makan bergizi gratis itu nggak enak,
ataupun ada beberapa anak-anak di Sidoarjo kalau nggak salah kan yang keracunan juga kan, itu harus kita validasi juga. Ini orang dewasa menghakimi perasaan anak kecil. Yang paling akhir, jangan pernah alergi sama yang namanya kritik. Sebagaimana dilansir oleh jpnn.com ya, jpnn.com, yaitu Deddy Corbuzier minta maaf, kemarin saya goblok. Minta maaf Deddy Corbuzier, kemarin saya goblok katanya ya. Oke ya, ini macam-macam ya di tempatnya ya. Ada lagi yang kemarin saya goblok, sebagaimana dilansir oleh jpnn.com ya, yang jpnn.com ya. Jadi ada beberapa berita memang, tapi kita bacakan ya. Nah ini ya, minta maaf Deddy Corbuzier, kemarin saya goblok. Ini dasar redaksinya, minta maaf tapi yang dipasang foto yang lagi begini. Oke, kita bacakan ya. Oke. jpnn.com Jakarta, presenter Deddy Corbuzier meminta maaf atas komentarnya terkait video santri tutup telinga saat mendengar musik. Dia mengakui kesalahan atas komentarnya tersebut. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya karena kemarin saya goblok saja sudah mengomentari masalah santri yang tutup kuping, kata Deddy Corbuzier melalui akun miliknya di YouTube Minggu 19 September. Deddy Corbuzier mengakui bahwa dirinya tidak teliti terlebih dahulu sebelum berkomentar. Ayah Aska Corbuzier itu mengatakan tidak tahu bahwa para santri yang menutup telinga saat mendengar musik tersebut merupakan penghafal Al-Quran. Deddy Corbuzier hanya berpikir bahwa para santri dalam video itu tengah antri vaksin dan dilarang mendengarkan musik. Saya tidak punya pengetahuan mereka itu penghafal Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran. Yang saya tahu pada saat itu lagi antri vaksin, imbuh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier sebelumnya menjadi perbincangan usai komentarnya di unggahan Dias Hendro Priyono menuai sorotan warganet. Dias Hendro Priyono mengunggah sebuah video santri yang menutup telinga saat mendengar musik ketika antri vaksinasi. Unggahan tersebut mendapat komentar dari YouTuber Deddy Corbuzier. Mungkin mereka lagi pakai AirPod, terganggu, iya kan? Tulis Deddy Corbuzier pada kolom komentar. Ya, sahabat era sekalian ya. Wah, sebentar lagi Isya ya, tapi belum ya. Jadi namanya orang minta maaf, masa kita tidak maafkan ya? Namanya orang minta maaf. Jadi saya kira harus wajar-wajar saja melihat ini ya. Dan memang harusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena begini, di ruang media sosial itu ya, sering sekali kita menunjukkan keakraban pada 1-2 orang dan tidak sadar kita jawab jinawab antara kita berdua atau kita bertiga, kita berempat. Padahal ruang media sosial itu disaksikan banyak orang. Terutama kalau dia public figure sekelas Deddy Corbuzier ya. Yang kita tahu kalau bikin podcast jutaan yang nonton. Terima kasih Bro Ded yang pernah mengundang saya dan Naufal Fikri ya. Sekalian promosi, saksikan saya di Deddy Corbuzier juga dengan Naufal. Jadi kita mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan bagi kita bahwa sering sekali kita itu
menggunakan ruang media sosial untuk ruang pribadi. Saya agak gelisah sedikit saudara sekalian karena ada tamu yang datang dari Madura ya. Jadi luar biasa ini tamu, jauh-jauh hari menghubungi saya, minta podcast sama saya dan katanya dia mau ke sini. Ya udah, saya biarkan saja, masa orang mau bertamu kita tolak ya. Jadi namanya orang minta maaf, ya kita maafkan lah, ya kan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan juga memang begini, buat kita semua, bukan buat Deddy Corbuzier saja, jangan terlalu mudah cynical ya atau sinis dengan kelompok-kelompok atau anak-anak yang sedang berusaha menjadi santri yang baik atau memilih jalan yang mereka yakini. Karena tadi kemarin dalam video kemarin kan saya katakan sering cara pandang kita itu memandang kebahagiaan itu terlalu materialistik. Terus terang saja, frankly speaking, ini frankly speaking untuk Bro Deddy juga ya, karena saya teman sama Bro Deddy. Kadang-kadang orang menganggapnya bahagia itu barangkali kalau Anda secara materialistik, apa yang bisa terlihat Anda berkecukupan, itu bahagia. Nah, bisa jadi bagi banyak orang ukuran kebahagiaannya itu. Tapi bagi orang-orang tertentu seperti santri barangkali berbeda lagi cara pandangnya. Apalagi kalau dikembalikan kepada ayat-ayat suci ya, sepanjang yang saya tahu. Jadi orang yang paling bahagia itu ya orang yang bersyukur. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Saya kira itu ya. Jadi kalau kita tidak pernah bersyukur, kita pasti tidak bahagia. Karena kita pasti merasa kurang. Ada saja kekurangannya. Tapi kalau misalnya kita merasa kita kaya, tapi kita tidak merasa cukup, ya kita tidak kaya juga. Jadi orang kaya itu orang yang merasa cukup, dan orang yang berbahagia itu adalah orang yang bersyukur. Jadi, dan ukuran-ukuran itu berbeda dari satu orang ke orang lain. Mungkin ya mainstream orang menganggap bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang secara material berhasil. Dan paling mudah akan dilihatnya. Karena memang industri media kita memang mengarahkan ke situ. Makanya ketika saya diundang oleh TV One sebagai yang itu acara wanita saatnya wanita berbicara, saya awalnya tidak mau. Kenapa? Saya mengatakan kan biasanya orang yang diundang itu adalah orang yang berhasil. Saya menganggap bahwa diri saya tidak berhasil kalau ukurannya adalah materi dan jabatan. Saat ini saya tidak ada jabatan dan materinya biasa-biasa saja, ya kan? Kalau ada rezeki kita syukurin, tidak ada ya rezekinya dari YouTube saja misalnya, ya kan? Jadi kalau dianggap ukuran keberhasilan itu adalah ukuran materialistik, misalnya jabatan dan finansial, saya mengatakan saya menyerah saja. Saya merasa saya bukan orang yang berhasil. Tapi kalau ukuran berhasil itu adalah misalnya eksistensi, gagasan, dan lain sebagainya, saya bilang. Karena saya merasa barangkali dari perjalanan hidup saya ada yang bisa di-share sebagai sebuah pembelajaran. Bukan sebuah keberhasilan tentunya. Jadi kalau dibilang berhasil tuh malu kadang-kadang saya dikatakan berhasil. Mungkin orang lain melihat saya berhasil, tetapi kan di atas langit selalu ada langit. Dan sampai kemudian kita akan mengatakan, misalnya gini, pengkritik saya itu kan sering mengatakan begini, itu yang kamu kritik itu adalah presiden, sudah berbuat bagi Republik Indonesia. Kamu berbuatnya apa? Iya, saya memang tidak berbuat apa-apa, ya kan? Karena itu saya mengatakan saya bukan orang yang berhasil. Tapi masa sih sekadar menjadi warga negara yang menyampaikan kritik saja tidak boleh? Toh lagian juga ngapain mengkritik orang yang tidak berhasil kan? Nah, karena itu saya kira memang kita harus belajar dari kejadian santri ini ya. Tidak semuanya bahwa keberhasilan itu dari sisi materialistik. Dari kebahagiaan itu di sisi materialistik. Walaupun dalam agama tentunya ya tidak boleh juga kita menjadi miskin, ya kan? Karena miskin itu katanya bisa membawa kekufuran. Artinya ya cukuplah hidup itu ya. Artinya the basic need itu terpenuhi, makan, pangan, ya kan?
papan gitu. Jangan sampai kemudian pangan, sandang dan papan. Jadi tercukupi agar kita tidak menjadi orang yang miskin yang bisa mengarahkan kita pada kekufuran. Tapi sekali lagi, kaya dan miskin itu tergantung apakah kita bersyukur atau tidak ya. Ada yang bilang, rich boy cukur rambut dulu Bang Refli. Apa yang mau dicukur ya? Oke. Blokir aja tuh nickname rich boy, spam komentar aja tuh anak resek begitu. Ya itulah saya ya, saya tidak pernah memblokir orang. Karena kalaupun memang orang menghina kita, saya menganggap itu sebagai sebuah cobaan agar kita bisa bersabar dan lumayan kan membersihkan dosa. Oke ya. Berani meminta maaf dan menyesali kesalahan adalah jiwa kesatria. Kalau sudah minta maaf dengan tulus ya harus dimaafkan. Untuk pembelajaran saja berpikir sebelum berucap. Ya, semua kita begitu ya. Jadi jangan mudah sinikal dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang kita lihat tradisional, tidak bermateri, yang kita lihat wah gelap masa depannya ya. Padahal jangan-jangan marah ahli surga. Toh kehidupan dunia ini paling cuma berapa puluh tahun kalau kita mau berefleksi. Sementara kehidupan akhirat itu selamanya. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita laksanakan kewajiban duniawi kita, mengkritik pemerintahan, tapi kewajiban akhirat kita laksanakan juga. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung seperti penghafal Al-Quran itu ya.